Sejarah masjid pada masa Rasulullah, kata masjid diulang sebanyak 28 kali di dalam Al-Quran. Pengulangan ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan masjid bagi umat muslim. Kata masjid berasal dari bahasa Arab dari akar kata sajadah fi'il madi yasjudu yang mendapat awalan, ma, menjadi isim makan yang menunjukkan tempat yang berarti tempat sujud. Dalam pengertian sehari-hari, masjid merupakan tempat sholat kaum muslim. Tetapi karena akar katanya mengandung makna tanduk dan patuh maka hakikat masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah semata. Dalam surah Al-Jin ayat 18 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya masjid itu adalah milik Allah. Karena itu janganlah menjembah sesuatu pun selain Allah. Dalam Islam, masjid merupakan tempat yang penting, tidak tergantung pada ukuran, lokasi, manapun pendirinya. Masjid adalah simbol agama, di mana ada masjid dipastikan di situ ada muslim. Masjid memiliki aspek keagamaan dan sosial. Aspek agama terlihat dari fungsinya sebagai tempat ibadah sedangkan aspek sosial terlihat dari fungsinya sebagai tempat belajar, perkembangan budaya terutama yang berkaitan dengan seni bangunan, dan kadang kala sebagai benteng pertahanan seperti yang dilakukan oleh pejuang Aceh ketika melawan penjajahan Belanda. Sebagai sebuah bangunan, masjid tidak merujuk pada kepemilikan seseorang, namun masjid merupakan milik Allah, Baitullah. Pengekspresian rumah Allah bukan pada bentuk namun pada fungsinya yaitu sebagai tempat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid juga berfungsi sebagai pusat kehidupan komunitas muslim. Kegiatan-kegiatan perayaan hari-hari besar keagamaan, kajian keislaman, ceramah keagamaan hingga kajian Al-Quran semuanya dilakukan di masjid. Masjid menjadi wadah transformasi budaya Islam. Jamaah yang datang ke masjid yang berasal dari berbagai kalangan dan kebiasaan menyebabkan terjadinya interaksi sosial di antara sesama mereka. Interaksi sosial ini pada akhirnya memicu terjadinya transformasi dan perkembangan budaya Islam. Berdasarkan sejarah, masjid yang pertama dibangun di muka bumi adalah Masjidil Haram di Makkah, yang kedua adalah Masjidil Aqsa di Palestina, dan yang ketiga adalah Masjid Quba dan Masjid Nabawi di Madinah. Khusus untuk ketiga masjid tersebut, menurut ajaran Islam, sholat di dalam ketiga masjid tersebut lebih utama derajatnya dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid lainnya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak dianjurkan bepergian kecuali ketiga masjid, yaitu masjidku ini, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram merupakan masjid tertua di dunia yang di tengah-tengahnya terletak Ka'bah. Masjid ini dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 12 yang artinya. Masjid tertua kedua adalah Masjidil Aqsa yang dikenal juga dengan sebutan Baitul Maqdis, yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihi salam di Bait Al-Maqdis. Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblat sholat selama 16 bulan. Dalam perjalanan Isra, Mikraj, Masjidil Aqsa merupakan tempat persinggahan terakhir Nabi Muhammad SAW sebelum meneruskan perjalanan Mikraj ke Sidratul Muntaha. Adapun masjid pertama dibangun dan didirikan dalam peradaban Islam adalah Masjid Quba yang dibangun oleh Rasulullah dalam perjalanan hijrahnya ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Rasulullah ketika tiba di Quba disambut dengan baik oleh penduduk setempat. Beliau menetap di rumah Kalsum bin Hadm selama beberapa hari untuk menunggu kedatangan Ali bin Abi Thalib dari Mekah seusai menerima tugas mengembalikan barang-barang yang diamanatkan orang kepada Rasulullah sebelum beliau meninggalkan Mekah. Di Quba Rasulullah membangun sebuah masjid yang dalam sejarah Islam dikenal dengan nama Masjid Quba. Kedudukan Masjid Quba istimewa karena masjid ini dinyatakan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 108, janganlah engkau berdiri sholat di dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid itu didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama lebih patut engkau sholat di dalamnya. Di dalamnya ada pula beberapa orang yang ingin mensucikan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Sholat yang dilarang dilaksanakan di dalam masjid seperti yang diterangkan pada ayat di atas adalah Masjid Dirar yang didirikan oleh orang-orang munafik di Madinah. Sedangkan masjid yang didirikan di atas takwa pada hari pertama merujuk kepada Masjid Quba. Masjid Quba pada awalnya merupakan sebuah ruangan terbuka yang luas, keempat temboknya dibuat dari batu bata dan tanah. Atapnya sebagian terdiri dari daun kurma dan sebagian lainnya dibiarkan terbuka. Tiang-tiang penopang bangunan terbuat dari batang-batang kurma. Pada salah satu dindingnya dijadikan sebagai tempat tinggal bagi kaum fakir yang tidak memiliki tempat tinggal. Penerangan dalam masjid hanya menggunakan jerami yang dibakar.
Kondisi ini berlangsung selama 9 tahun. Kemudian pada tahun selanjutnya barulah menggunakan lampu-lampu yang dipasang pada tiang-tiang kurma penyangga bangunan. Dalam perjalanan sejarah, Masjid Kuba mengalami banyak renovasi. Negarawan pertama yang mengupayakan renovasi dan pelestarian atas masjid itu adalah Khalifah Utsman bin Affan. Renovasi terakhir terjadi pada masa pemerintahan Raja Fahd bin Abdul Aziz. Kini Masjid Kuba berdiri di atas lahan seluas 13.500 meter persegi dengan rancangan arsitektur modern dengan 4 menara dan 56 kubah. Bagian utara dikhususkan untuk jamaah wanita. Masjid Kuba kini banyak dikunjungi oleh kaum muslim dari berbagai negara khususnya pada musim haji. Setelah beberapa hari tinggal di Kuba, Rasulullah melanjutkan perjalanan ke Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangan beliau telah ditunggu-tunggu oleh kaum Ansyar. Semua orang berusaha memegang tali kekang unta beliau dan membawanya singgah ke rumah mereka. Kepada mereka Rasulullah berkata, "Biarkan untaku ini, ia sudah mendapat perintah." Unta beliau terus berjalan melalui lorong-lorong hingga sampai di lapangan tempat penjemuran kurma milik anak yatim dari Bani Najr di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansyari dan berlutut di tempat tersebut. Saat itu beliau berkata, "Disinilah aku hendak membangun masjid, insya Allah." Selama membangun masjid, Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub. Menurut Ibnu Katsir, 7 bulan lamanya Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansyari. Setelah bangunan masjid selesai dibangun, beliau bersama keluarganya pindah ke tempat kediaman beliau yang dibangun berdampingan dengan masjid. Masjid kedua ini dalam sejarah Islam kemudian dikenal dengan Masjid Nabawi. Pembangunan Masjid Nabawi juga disebutkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Tayyahi Ad-Hubai dari Anas bin Malik meriwayatkan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah. Beliau singgah di kota Madinah atas tepatnya di tengah-tengah orang Bani Amir bin Auf. Beliau tinggal bersama mereka selama 10 malam. Kemudian beliau menyuruh untuk memanggilkan tokoh-tokoh Bani Najjar. Mereka pun datang sambil menyandang pedang masing-masing. Saya seakan-akan melihat Rasulullah di atas hewan tunggangannya dan Abu Bakar di belakangnya sementara tokoh-tokoh Bani Najjar mengelilingi beliau. Beliau biarkan saja hewan tunggangannya melewati rumah Abu Ayyub. Begitu tiba waktu sholat beliau pun sholat di halaman rumah tersebut. Kemudian beliau memerintahkan untuk membangun sebuah masjid. Beliau lalu mengutus untuk memanggil tokoh-tokoh Bani Najjar dan mereka datang. Beliau bersabda, "Sebutkan harga kebunmu kepadaku." Mereka menjawab, "Demi Allah kami tidak meminta hartanya kecuali kepada Allah. Sepengetahuanku di atas kebun itu ada pohon kurma, kuburan orang-orang musyrik dan puing-puing reruntuhan." Rasulullah lalu memerintahkan untuk memotong pohon kurma, membongkar kuburan orang-orang musyrik dan meratakan puing-puing reruntuhan. Tokoh-tokoh Bani Najjar lalu membuat bekas pohon kurma sebagai arah kiblat. Mereka menjadikan sebuah batu besar sebagai bahu pintu gerbang. Mereka bernyanyi-nyanyi untuk membangkitkan semangat. Rasulullah ikut bersama mereka. Mereka berkata, "Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kebajikan akhirat, tolonglah orang Ansyar dan Muhajirin." Masjid Nabawi di Madinah telah menjabarkan fungsinya sehingga lahir peranan masjid yang beraneka ragam. Sejarah mencatat tidak kurang dari 10 peranan yang telah diemban oleh Masjid Nabawi, yaitu 1. Tempat ibadah, sholat, zikir. 2. Tempat konsultasi dan komunikasi yang meliputi masalah ekonomi, sosial, budaya. 3. Tempat pendidikan. 4. Tempat santunan sosial. 5. Tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya. 6. Tempat pengobatan para korban perang. 7. Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa. 8. Aula dan tempat menerima tamu. 9. Tempat menawan tahanan. 10. Pusat penerangan atau pembelaan agama. Masjid yang dibangun oleh Rasulullah dan umat muslim pada masa itu tidak menekankan pada kemegahan bangunan, namun lebih menitik beratkan pada fungsi bangunannya. Hal ini dapat dimaklumi karena kondisi masyarakat muslim yang baru terbentuk pada saat itu. Buku Masjid-Masjid Kuno di Aceh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2015, halaman 15 sampai halaman 22.